Kontribusi apa yang Anda sudah lakukan untuk negeri ini, Roy? Saat ini saya sedang berada di salah satu peternakan domba Garut. Alhamdulillah, syukurillah, ma'an. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, kali ini saya sedang berada di sebuah gunung. Tahu semua, dia punya data semua. Otomatis data yang gaib pun dia punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat semuanya, hari ini saya ingin bersilaturahmi kepada salah seorang pengusaha. Menyimak beberapa pernyataan dari roh gaib. Alhamdulillah, kali ini saya di Pondok Pesantren Unik Nusantara. Sahabatku, kali ini saya sedang berada di sebuah tanjung ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Rahayu, 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 Astonggara. Salam Pancasila. Salam Nusantara. Salam NKRI. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih kepada saudara-saudara tuaku dari negeri Pasundan Raya, terutama dari para penggiat budaya di Kabupaten Garut, dan wabilah khusus para penggiat budaya yang ada di Kecamatan Cilawu. Saya begitu berbangga, begitu berbahagia mewakili Panglima kami Laskar Nusantara. Saya selaku Sekjen dengan ini menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kesempatan dan atas salam persaudaraan yang bisa kita bangun pada malam hari ini. Kepada para sesepuh, para penggiat budaya, kepada yang terkhusus tuan rumah yang ganteng dan gagah rupawan. Saya pertama kali ketemu, saya pikir saya ketemu sama Hengki Tornando. Wah, ternyata Bung Arya, Ki Arya, Ki Ageng Arya dari Garut, seorang pendekar penggiat budaya yang luar biasa, beserta seluruh jajarannya, seluruh mitra-mitranya, menjadi benteng bagi Nusantara. Karena pada saat ini Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Tak lupa kepada yang mulia, kami bersama rombongan dari timur, kepada yang mulia Abu Yamamah Hufron Al-Bantani, seorang putra Pasundan, jagoan alim alamah, seorang yang khariqul adab, seorang yang memiliki sanad keilmuan dan pernasaban yang jelas, mampu mendirikan pondok pesantren besar menjadi benteng Pancasila di bumi Jawa Timur sana, di bumi Singosari sana. Jadi seorang Pasundan yang hebat, tidak hanya jago kandang, tetapi mampu menancapkan pengaruhnya, kukunya seluruh Nusantara dan berdiri di bumi Singosari sana. Inilah Abu Yamamah Al-Bantani. Dan juga di dalam rombongan kami ada Panglima Laskar Mataram Nusantara. Saya perkenalkan Kanjeng Raden Tumenggung Ilyas Wirodipuro, dan juga mengiringi dari Ciamis Panglima Laskar Pasundan Nusantara Gus Furkon, seorang youtuber, seorang budayawan juga dari tanah Garut, Pasundan Nusantara. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, saudara tuaku Pasundan, kami etnis Jawa adalah saudara muda panjenengan semua, saudara muda dari saudara-saudara kita di Pasundan. Karena menurut sejarah, pendiri Sanjaya kerajaan tertua Medang dan Kalingga adalah cucu keturunan dari kerajaan Galuh. Jadi yang benar bukan orang Jawa saudara tua Sunda, tapi orang Jawa adalah saudara mudanya dari tanah Pasundan. Tidak ada Jamalen, yang ada Sundalen. Sundalen adalah dulu dataran yang sangat makmur, subur, gemah ripah, Jinawi, pemimpin peradaban dunia jauh ribuan tahun sebelum Isa Al-Masih dilahirkan, jauh sebelum Baratayuda Ramayana 2000 tahun sebelum Masehi ada, jauh sebelum piramid Mesir yang berumur 4000 sampai 6000 tahun sebelum Masehi didirikan. Tanah Pasundan dengan Sundalennya adalah Atlantis yang hilang, suatu peradaban tinggi, adiluhung, tua dan mulia, di mana dibuktikan dengan penemuan piramid di Gunung Padang sana, di Cianjur sana, menunjukkan bahwa tanah Pasundan adalah pemimpin peradaban dunia sejak ribuan tahun lamanya. Keperatur. Tetapi pada akhirnya karena bencana alam sehingga kemudian terjadi megatrust, kemudian tanah Sundalen kemudian pecah menjadi kepulauan Nusantara, peradaban yang adiluhung
yang luhur, yang tua, yang maju itu menjadi musnah. Tetapi tidak menutup kemungkinan, tidak menutup peluang, tidak menjadikan Nusantara mundur. Kemudian Nusantara masih menancapkan kukunya menjadi suatu peradaban yang sangat hebat, luar biasa. Saudara sekalian, pada hari ini, pada momen-momen ini Nusantara sedang tidak baik-baik saja. Karena apa? Karena ada sekelompok orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW. Dia mengkooptasi agama Islam, membelokkan sejarah, ingin mencaplok sejarah bangsa, memalsukan makam-makam, dan perlawanan satu-satunya adalah melalui kebudayaan. Allahu Akbar. Para pegiat budaya adalah para penerus tradisi bangsa. Tidak ada suatu bangsa akan berdiri kokoh untuk selama-lamanya bila dia meninggalkan akar tradisinya. Sebesar apapun, sebenjulang apapun, setinggi apapun sebuah pohon, apabila dia tercabut dari akarnya, maka dia akan mudah tumbang oleh angin sepoi-sepoi sekalipun. Pada hari ini Nusantara semuanya bangkit dan marah. Semuanya pada mencari akar nasab leluhurnya, semuanya pada giat menggali akar budayanya, menggali seni tradisinya. Karena apa? Karena sejarah kita, budaya kita, leluhur kita hendak diperkosa oleh sekelompok orang yang nyata-nyata di zaman dahulu kala berpihak kepada penjajah Belanda, tetapi kemudian pada hari ini mereka ingin mengklaim, mereka ingin mencaplok, mereka ingin memalsukan, mereka ingin merampok negeri kita dan sejarah kita. Kita biarkan atau kita lawan, saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Seluruh Nusantara sekarang sudah bangkit. Ada Panglima Laskar Nusantara mewakili entitas Jawa, ada Panglima Laskar Pasundan Nusantara. Di Lombok sana juga berdiri Laskar Lombok Nusantara, Laskar Bali, Laskar Dayak, Laskar Palembang, dan semua Laskar Nusantara akan berdiri kokoh, akan berdiri tegak, akan mengeluarkan narasi yang sama bahwa pribumi Nusantara tidak akan pernah tunduk kepada siapapun. Saudara-saudara sekalian, patut kita ingat bahwa tidak ada yang tidak diterima di bumi Nusantara. Walaupun pribumi Nusantara telah membangun peradaban yang luhur ribuan tahun lamanya, tetapi welcome, tetapi menerima, monggo kepada siapapun yang ingin masuk kepada Nusantara. Agama Hindu bukan lahir dari Nusantara, tetapi lahir di negeri India sana. Tetapi bangunan ornamen Hindu paling agung, paling megah ada di Prambanan sana, di Nusantara. Agama Buddha juga bukan lahir di Nusantara. Agama Buddha memiliki ornamen yang paling megah ada di Nusantara, di Borobudur sana. Agama Islam juga bukan lahir di Nusantara. Agama Islam lahir di tanah Jazirah Arab sana. Tetapi jumlah penduduk Muslim terbesar ada di Nusantara. Jumlah masjid terbesar, terbanyak di dunia ada di Nusantara. Sekitar lebih dari 1 juta masjid ada di Nusantara. Siapa saja yang masuk ke Nusantara dipersilahkan. Tetapi jangan coba-coba kalian hendak merampas, hendak menginjak, hendak kehormatan pribumi Nusantara. Pasti pribumi Nusantara tidak akan pernah tinggal diam. Mongol yang pernah menghancurkan seluruh dunia, Abbasiyah pusat peradaban pada saat itu, pusat ilmu pengetahuan, luluh lantak 2 juta orang dibantai oleh Mongol. Sungai Eufrat dan Tigris menjadi banjir darah dan banjir tinta oleh buku-buku dari perpustakaan di Baghdad pada saat itu. Tetapi Mongol 2 kali mencoba menaklukkan Nusantara, semuanya gagal total. Bahkan utusan Mongol diiris telinganya oleh Prabu Kertanegara, menunjukkan bahwa Nusantara tidak bisa diangkat oleh siapapun, saudara-saudara sekalian. Inggris pemenang perang dunia kedua di Eropa sana tidak kehilangan 1 jenderal pun di dalam perang yang dahsyat yang mengakibatkan 100 juta orang meninggal itu. Tetapi Inggris ketika mencoba hendak mengkooptasi, hendak menjajah, hendak membonceng Belanda ke Nusantara, 2 orang jenderal yang tewas di Surabaya pada hari pahlawan, Brigjen Malabi dan Simon, 2 orang jenderal Inggris tewas dengan mengenaskan di bumi Nusantara. Dan ini membuat Inggris merasa malu sepanjang sejarahnya karena kalah oleh pasukan dari negeri Antabranta di timur jauh. Mereka datang dengan sombong, dengan pongah membawa Belanda. Ternyata kemudian mereka mendapatkan pelajaran yang berharga, dan itu akan mereka ingat selamanya.
Nusantara tidak akan pernah tinggal diam untuk melawan siapapun yang akan mencoba mengkooptasinya. Karena apa? Kita punya Pancasila. Di sini ada Abu Imam Hussein Al-Bantani, seorang duta Pancasila yang teguh kokoh memperjuangkan Pancasila dengan kitab-kitab karangannya, dengan narasinya, dengan kitab Al-Basitnya. Beliau menceritakan, beliau menjelaskan bahwa Pancasila adalah sintesis dari Al-Quran yang paling cocok di bumi Nusantara. Kalau Nabi Muhammad dulu menegakkan suatu negara bangsa yang berdiri di atas sebuah kelompok golongan dan agama bernama Piagam Madinah, maka di Nusantara Bahadur Syekh Hasyim Asy'ari, muridnya Syekh Muhammad Bangkalan, muridnya Syekh Al-Bantani menceritakan, menjelaskan, memberikan petua bahwa Pancasila adalah satu-satunya pilihan dan nilai bangsa yang paling tepat untuk bumi Nusantara Indonesia. Karena itulah kemudian kita, para pegiat budaya, adalah pengamal Pancasila di garda terdepan. Kita menerima semua perbedaan kelompok, etnis, suku, ras, agama untuk berdiri setara di dalam koridor kebinekaan tunggal ika, di dalam Pancasila, di dalam kenusantaraan ini. Komitmen ini adalah komitmen luhur yang tidak akan pernah kita cederai, tidak akan pernah kita hianati hingga akhir zaman. Selama Nusantara ada dan hingga Nusantara akan menjadi peradaban dunia, saudara-saudara sekalian. Bangsa Jepang silakan ke Nusantara asal Anda sopan. Bangsa Arab silakan ke Nusantara asal Anda beradab. Bangsa Barat silakan ke Nusantara asal Anda tidak menjadi keparat. Bangsa Cina silakan ke Nusantara asal Anda tidak menghina. Tetapi siapa saja yang mencoba untuk berlaku semenang-menang untuk menindas tubuh Nusantara, pasti kita akan bangkit bersama. Pada hari ini dua suku besar di Nusantara, Jawa dan Sunda, berdiri dalam satu panggung, berdiri dalam satu majelis, dalam satu pertemuan untuk mengingatkan kita bahwa Nusantara tetap bersatu selama-lamanya dan tidak akan pernah bisa dipecah belah. Kalau kita ingat bahwa dulu ada fitnah yang sangat kejam bahwa Sunda dan Jawa pernah berperang dalam perang Tuban, itu tidak pernah ada, saudara-saudara sekalian. Profesor Agus Sinoto, pengarang buku Atlas Wali Songo, telah meneliti seluruh manuskrip baik di dalam maupun ke luar negeri hingga ke Belanda sana, bahwa perang Tuban tidak pernah ada baik di data primer maupun sekunder dalam Majapahit, juga tidak pernah ada dalam catatan Sunda manapun. Itu dikarang oleh seorang pujangga dari Bali, Antek Belanda, yang mengarang tentang suatu kisah fiktif, kisah ilusi tentang perang Tuban, di mana pada saat itu terjadi pembantaian oleh Pati Gajah Mada, merupakan Mahapati Majapahit di era Prabu Hayam Wuruk, kepada utusan Sunda, kepada rombongan Sunda yang tidak menikahkan antara Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Ini adalah suatu fitnah yang kejam, yang luar biasa, yang menimpa kita bumi Nusantara untuk selalu diadu domba, diacak-acak oleh penjajah asing. Maka dari itu, pada malam hari ini kita teguhkan semangat kita tegaskan komitmen bahwa Nusantara akan tetap bersatu selama-lamanya. Selamat kepada para pegiat budaya Garut, semoga nanti bisa tampil pada acara tanggal 10 Februari yang mendatang bersama Bapak Presiden Prabowo Subianto. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.